Tadi install ya, udah direkam. Nah sekarang cara installnya, kalau misalkan kalian buka laravel.com, terus kalian klik documentation di sini, kan muncul halaman gini. Nah kalian tinggal pilih aja versinya kayak gimana. Kalau misalkan kalian buka manual itu dia versinya versi terbaru, versi 8. Jadi installnya itu versinya kalian cari aja di sini installation ke Composer. Nanti yang ini aja Composer create project Laravel example app, itu kalian ganti nama dengan project kalian. Kalau misalkan mau install Laravel dalam 7 atau 6, kan tinggal pilih aja sini 7 kan, tinggal instalasi Laravel. Nah di sini beda lagi, kalian harus tulisin versinya. Nah ini nih, Composer create project Laravel, nah titik 2.70.blog itu nama project kalian. Jadi harus di default lagi 6, 7, 5 kayak gitu. Soalnya Laravelnya kalau membaca itu dia Laravel versi terbaru. Nah ini juga yang 6. Nama projectnya 6 titik bintang gitu ya. Karena kita pakainya yang versi 8, jadi dia nggak perlu yang namanya di default dia versi berapa. Yang ini aja. Kita masuk ke ini, kita bikin folder satu aja. Itu nulisnya M-nya 2 atau 1 sih. Bisa bahasa Inggris. Namanya last meeting ya kan. Bentar ya, kami ini saya mau keluar dulu. Aja. Oke, ini udah baru ya. Kita langsung buka aja. Ini hilang ini gimana sumpah? Agak hilang-hilang. Ini garis di atas ini. Jangan tahu nggak? Sumpah. Cek. Ada suaranya nggak? Ada. Hilang loh. Gimana cara nilai? Ini kita udah dapet. Ngalangin banget loh, anjir. Nah ini kan last meeting yang tadi. Kita tinggal buka aja. Nah tinggal kita running aja. Terminal. Biasa. Di atas 1.8. Nah, ini Laravel 8 kayak gini kan. Kemarin udah diajarin Laravel 8 kayak gini. Tampilan awalnya. Nah sekarang kita mau bikin gimana cara ngirim di email kan, ngirim di email. Nah simple sih. Hal yang pertama itu yang harus kalian ubah. Pertama di INP. Terus nanti pengaturan di emailnya. Kita di INP dulu ya. Nah di INP itu di sini harus diganti mail thread, mail mtp, mail home di sini ganti. Nah gantinya itu kita bisa pakai dari mail trip itu sendiri. Mailtrip.io, karena harus login dulu ya. Mailtrip.io. Saya udah login pakai akun saya, pakai email aja langsung.
Nah, sini kalian tinggal cari yang cara minta oh gitu ya tampilannya jadi beda. Sifat free. Nah, di sini ya kan harus berubah itu yang pertama di mailer. Ntar saya stop share dulu ya, soalnya ada email dan kata sandi saya. Aduh. Kita lihat. Banyak tidur. Iya, pertama itu di EMP ini apa flashback juga. Nah, di EMP-nya kalian di sini tambah smiler, SMP dan Microbian ini kan postnya kan 1025 bawaan. Kita ganti dengan saya copy dari internet karena saya lupa enggak karena nggak tahu di mana. Di sini kalian tinggal cari aja di browser, kalian tinggal ganti aja si konfigurasi ini jadi kayak gini. Ini kan kita paste. Nah, yang paling penting itu di sini pertama username, my username sama my password itu samain dengan apa namanya email sama password kalian. Kan email sama passwordnya samain sama email kalian. Bentar, saya mau masukin email sama password. Tapi saya stop dulu ya. Terus saya
yang di close, saya save lagi. Nah, ketika itu udah diubah semua, kalian buka satu lagi, sebentar ya. Yang punya database-nya belum. Saya pakai database yang localhost. Oke, latihan apa lagi? Oke, ya. Jadi saya yang pertama buka INP, terus yang tadi yang bagian saya suruh ganti itu tinggal ganti pakai yang saya udah kirim di email. Oke, udah kayak gitu. Kalian tinggal bikin di sini tuh ya tampilan buat kayak inputin, misalkan masukin eh, masukin alamat emailnya, email yang dituju, kemudian yang kedua itu masukin si apa namanya, pesannya, masukin si pesannya. Nah, setelah itu yang tadi. Ini nanti terakhir membuat notes, kita codingan bukan ini sih, ini jelek. Oke, notes coding ini bantet udah ini coding controller dan jalan yang pakai yang ya. Nah, ini. Oke, kita pertama bikin controller dulu ya. Buat kita bikin controller ini dan Mac controller kontrolnya enggak, kita pakai yang ini aja. Kalau HP8 itu bisa kayak gini, model email, kita bikin model sekaligus migration, sekaligus controller, sekaligus resource. Ya, desain make model email, min M untuk migration, min C untuk controller, min M resource dari controller. Jadi nggak ada lagi namanya kayak migration, tinggal gini aja kan, model dibikin, migration dibikin, controller dibikin. Nah, kita cek controlnya dibikin nggak. Nah, dibikin email controller, modelnya dibikin nggak, dibikin email, yang terakhir database-nya dibikin nggak. Kayak gitu enaknya. Oke, sekarang kita controller di sini. Control index kita bikin view, misalkan untuk tampilan yang ini simple aja ya. Kalau nanti kalau misalkan kalian tinggal pakai apa namanya folder apa, kita bikin simple aja ya. Sini kita oke.
pesan. Misalnya kita pakai X area. Oke, pakai pesan. Tinggal linknya aja. Linknya kan pakai root ya. Kita pakai research aja. Buat kedua, research. Oke, karena kita berharap harus kontrol kedua kelas yang tinggi yang is itu dia. Tapi yang mulai di Google Terus kita buka ya. Di sini kita buka ini. Nah, ini tampilannya. Jadi email pesan. Masa ada button kan? Jadi kirim. Kayak tampilannya kayak gini ya. Ini simple aja sih, kalau mau bagus kan tinggal pakai Bootstrap atau pakai CSS atau apa, kita bikin aja. Nah, di sini kita tinggal kasih email. Kemudian di sini kasih pesan. ID kita akan pakai karena kita melalui yang namanya official form action. Actionnya kemana terus sini kita pakai research. Kita kasih cukup di bawah. Nah, kalau sini paham ya, ini kita bikin table, kemudian kasih form, formnya kita action groupnya kasih index store, metodenya post. Ini. Oke, di sini nah, name-nya dia tuh email yang dua pesan. Ketika dia klik button, kita kasih type dulu ya. Type-nya submit. Ketika dia klik kirim, dia akan ngeling di sini kan index.store ini. Contoh yang mana ya ini? Nah, yang di sini kita baru copy yang ini. Yang ini. Ini sini tutorialnya pakai try-cat ya. Yang belum tahu try-cat itu nanti saya. Jangan lupa di sini tulisin lagi use smile. Kenapa use smile harus dipakai? Kenapa use smile harus dipakai? Karena di sini kita pakai library mail. Ini sama kayak kita pakai model ini. Model email berarti seperti itu kita harus terus emailnya juga kan. Kayak kemarin kita pakai validator. Berarti di sini use validator, baru validator yang bisa dipakai di sini. Kayak gitu. Salah, ini di create. Kebanyakan. Nah, kayak gini. Nah, ketika dia ngirim ke sini, ketika dia klik submit, dia akan index.store. Kan? Kenapa index.store? Ini adalah oke. Oke, kan sampai sini. Catch. Oh, dia pakai baca. Udah, error di sini nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti bisa jalan nggak apa-apa. Exception. Nah, udah kayak gini. Ketika dia ngirim klik submit, dia kan melempar ke sini. Dia pakai request. Otomatis kita tinggal send dia kemana. Nah, isi email tuh dia bikin folder, dia bikin view baru di sini. Bikin view baru, kita kasih nama send.
Nah, send di sini yaitu yang tampilan yang bakal nanti tampil di email kalian. Misalkan di sini. Pesan itu apa ya? Hai, ini. Kan dia akan melempar mail send email, isi email itu nama file yang di sini. Karena kita filenya itu send, itu nanti jadi send. Terus di sini juga kan nggak masuk folder apa-apa, cuma di view, ya udah send aja. Kalau masukkan pakai folder dulu berarti tinggal folder 1 dan send. Folder 1 nama foldernya kan, karena di sini nama foldernya nggak ada, tinggal send langsung aja. Nah di sini dia akan melempar yang namanya pesan. Nah di sini pesan yang di sini akan nampil di send.lagi ini. Ini bebas namanya. Di sini mau pesan, mau message, bebas. Yang itu nama bebas. Nah, kalau yang di sini request pesannya di sini, request ini harus sama dengan nama yang di sini nih. Karena kita namanya pertama pesan, yang kedua email. Nanti di sini request yang pertama pesan, dia akan melempar pesan. Nanti yang pesan yang kedua juga. Nah, di sini request penerima. Penerima di sini yaitu yang tadi kita namanya email. Jadi alurnya itu di sini kita masukin email tujuan. Tujuan. Misalkan saya lagi bakal mengirim ke si A, berarti email tujuan si A yang ditulis. Ya, yang di sini dia akan melempar pesannya apa untuk si A, kemudian can screen. Oke. Kemudian di sini tinggal pesan kirimkan ke siapa. Di sini verifikasi pesan coba. Coba bebas itu pesan kayak gimana. Nah di sini tinggal tulisin nama email kalian. Kalau saya nama ini nggak ada masukin password ya. Kalau password harus lebih. Di sini sekarang kita uji coba. Sebelum uji coba ada satu lagi yang harus kalian ubah. Karena ini namanya apa ya? Kalau misalkan di HP itu kayak pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu harus ada yang namanya persetujuan dari si emailnya. Karena validasi dari si email itu sendiri sangat kuat karena kan Google kan. Nanti di sini kita harus bikin Gmail kita itu kayak less ini, namanya less security. Jadi biar kita bisa ngirim ke email kita harus mengurangi keamanan dari si email kita. Sebenarnya sih ini apa ya namanya? Kalau misalkan email kalian email yang penting misalkan kayak ini kayak misalkan apa pakai email ini saya harapin jangan, karena apa? Karena keamanannya kita kurangi. Jadi kalau misalkan kalau bisa kalian pakai email yang misalkan kan bisa email double atau gimana kayak gitu lah. Nah ini karena email saya agak terlalu penting juga karena saya nggak punya email satu apapun. Kita buka sini pertama. Kita buka Gmail dulu. Gmail kanan yang foto, kelola akun Gmail Google Anda, masuk ke keamanan. Oke, udah ke keamanan. Di sana ada yang namanya, nah di sini akses aplikasi yang kurang aman atau akses less security kalau bahasa Inggrisnya. Kalian tinggal aktifin di sini. Nah, yang itu kayak kalau di HP itu kayak kalian mau menginstal aplikasi yang dari Google kan, kalau dari Play Store itu udah ada. Kalau dari Google kan ada yang namanya persetujuan pihak ketiga. Nah, kalau misalkan ini kayak gini, jadi aplikasi yang kurang aman juga bisa masuk ke Google. Jadi kita secara langsungnya keamanan Gmail kita dikurangi. Dengan aplikasi yang kurang email aktif. Jadi ketika kita ngirim atau akses ke email kita bisa, karena keamanannya dikurangi. Ini udah aktif. Coba kita tutorial. Coba alurnya. Pertama kita buka yang ini. Kita masuk ke email tujuannya. Kemudian kita tulis pesannya,
tulis klik submit, dia masuk ke controller yang ini, store, store dia masuk solusi ke file, kemudian dia bakal ngirim ke send. Send itu nama file yang di sini yang bisa view. Di send itu dia akan melempar yang pertama pesan. Pesan ini ngambil dari request pesan yang dari sini. Nah, ini pesan. Yang kedua, dia itu akan mengirim pesan itu ke si request email. Request email itu yang email tujuan dia. Dia akan menulis ini pesan uji coba itu yang ada kayak timeline yang di atasnya, kemudian subjeknya apa. Kemudian di sini tulisin nama emailnya. Hey guys, oke. Kemudian kita masuk ke send-nya. Karena tadi yang melempar apa namanya? Melempar ini pesan, berarti kita bisa nampilin pesan ini pesan baca. Oke. Kayak gini. Terus saya pakai TB. Rapi banget. Tiga. Oke, misalnya kita pakai P aja. Karena kita tadi melemparkan pesannya dengan pesan. Pesan yang ini. Kalau di sini X, di sini berarti X. Ya. Pesan. Semuanya udah. Tadi kita bikin karena riset, jadi skornya perlu di coba. Ini kita ngirim, saya ngirim ke email sendiri aja ya, soalnya biar bisa ngecek nih kalau lewat. Kirim supaya oh, kalian tahu apa? Ya, di sini saya kurang. Ya, terus di sini kan kita connect ke email, jadi kalian harus usahain ada internet, karena sama aja kayak ngirim email dari HP yang sudah. Kita coba dulu lagi, tes, kalau dia lama, biasanya ke kiri. Kalau dia kosong kan, nanti dia ke kiri. Coba kita lihat cek di sini. Cek email kita. Nah, di sini kita lihat ada pesan dari saya. Hai guys itu yang di sini. Nah, yang ini. Hai guys, ini kayak template-nya. Kemudian, hai, ini dari pesan dari Aldo, tolong baca. Ini tuh dari email ini, K3 yang ini. Kemudian baru kalian tulisin pesannya apa. Pesannya itu tadi saya masukin tes. Berarti hai, ini pesan dari Aldo, tolong baca tes. Kayak gitu. Ya, tumben sekali buat itu ya. Pertama kalian atur di MP-nya yang harus diatur sudah saya kirim di WA. Kemudian kalian bikin controller. Controllernya ya controller yang dipakai cuma dua doang sih, index sama store doang gitu kan. Nah, yang paling penting kalian copy ini. Saya kirim ke WA nanti lah. Saya kirim ke WA nanti. Kemudian kalian bikin view-nya dari dua view. Yang pertama view untuk inputin, yang kedua view untuk nampilin. Oke, dan yang paling penting akses email kalian harus diaktifin, akses aplikasi yang kurang aman. Soalnya kalau misalkan kita mungkin ya, coba aja kan aktifin. Kalau misalkan berhasil bagus, karena email kita aman gitu. Tes 2. Nah, ada error kayak gini. Pilot untuk monitor server with username. Jadi kayak Dalu gak bakal masuk ke validasi si Gmail-nya karena di sini Gmail itu nggak menerima akses yang kurang aman. Soalnya ini tuh kayak kan email sensitif ya. Kayak yang kita masukin itu kayak virus lah kayak gitu. Jadi dia divalidasi. Kalau misalkan protokol validasinya kita tinggal aktifin izin aplikasi yang kurang aman. Kita buka exit lah. Nanti misalkan kita
email saya sih, bukan kita. Coba emailnya yang kedua ya. Kalau kayak mungkin ada yang mau coba, kalian punya email ya? Punya email. Satu orang siapa yang mau saya kirim email? Biar ini ya, soalnya kan kalau buka ke email saya kayak apa gitu. Siapa ya? Tito ya, Tito. Tito. Ada nggak Tito? Nggak Tito nggak? Sini ada sih. Halo, cek. Siap. Oh, siapa ya? Si Adi. Adi ada nggak? Ada. Dikirimin email kamu, Di. Siap. Sebentar. Emailnya apa? Apakah bisa, tapi ini nggak ada. Tulisan, sebutin aja. Nggak sama password kok. Ini emang merah pinetnya, Dede. Emang merah warna pinetnya. Ya, merah. Emang merah warna pinetnya. Mana sih Adi? Itu dia. Siapa satu lagi? Ada yang mau disambil tanya nggak? Pokoknya kan ini yang email udah kayak gini ya. Ini untuk tampilannya tergantung kalian mau kayak gimana. Ini kan latihan. Atau nggak pakai bootstrap, karena di bootstrap juga ada tampilan untuk kayak Gmail sendiri, ada tampilannya hampir sama kayak gitu. Ada tergantung bootstrapnya, bebas. Penting ini dasarnya kirim email kayak gini. Yang paling wajib itu di sini nih. Ini kan ya saya juga males juga apa sih namanya ngapalin kayak gini, tinggal copy paste aja. Nah tadi yang try cat itu try sama catch. Try itu ketika kita nginputin itu nggak ada error, dia masuknya ke try. Kalau misalkan ada error, dia masuknya ke catch. Dia itu kayak apa ya, kayak if else lah. Tapi ini tuh dengan catatan nggak ada kondisi, tapi kondisi yang udah pasti gitu. Kalau udah pasti benar dia masuk ke try. Kalau misalkan dia salah, berarti dia masuk ke catch. Kayak tadi yang tadi kita aplikasi ininya di nonaktifin ya, dia kan masuknya nggak ke try, dia masuknya ke si catch kayak gitu. Jadi kalian mau dengan kalian pakai try cat boleh, itu lebih aman. Kalau nggak pakai try cat juga ya terserah kalian. Yang kalian tinggal pakai validasi else saja. Tapi try cat mulai populer juga karena validasinya nggak perlu pakai else tapi udah tervalidasi. Jadi saya kurang pakai karena udah nggak biasa pakai, jadi mana si Adi itu ini teh, oh di pesan ya. Oke, ini saya masukin emailnya ya, adikurnia.79@gmail.com. Hai Adi, ini kirim biar ngecek masuk nggak ke email orang lain. Nah udah masuk, udah kekirim, coba dicek di emailnya ada nggak. Kalau di saya nggak ada, karena bukan ke email saya ngirim. Tadi ada nggak? Cek emailnya coba. Halo. Halo. Ada yang tadi. Di? Udah masuk katanya. Udah ada. Udah. Oke. Jadi gitu ya. Cara mengirim. Kayak juga. Sih gue belum dibales anjir. Jadi gitu ya. Cara mengirim email di berapa ya? Gampang sih. Gampang. Jangan lupa di sini mailnya, use mail, kemudian ini copyin, nanti saya copyin. Nah kalau misalkan ada nemu error kayak gini nih, kan ini error sih, kita lihat errornya apa ya, undefined type email, defined type. Ini soalnya saya di Visual Studio Code ini baru install, jadi kayak belum install library-nya kayak Notify, kayak ini udah sih. Tapi fitur-fitur yang lainnya lah belum install, jadi yang benar juga disalahin, emang sensitif sih. Nah, kayak gitu. Itu untuk ngirim Gmail. Ada yang ditanyain nggak?
Kalau nggak ada, kita masuk ke GitHub. Nah, enggak. Suaranya nggak ada, saya cek. Belum, A. Nah, Promi itu Hesti. Prima, Cok. Apa, A? Nggak ada. Ini ada nih. Enggak, tadi saya ngirim pesan kenapa dari Promi itu Hesti. Oke, ngerti nggak ngirim email kayak gini? Nanti kalian coba aja. Kalau misalkan nemu error yang kayak tadi, yang tadinya SMTP kayak gitu, yang pertama yang paling sering itu di ENP kalian. Di ENP kalian belum diatur portnya sama email kita belum dimasukin. Kedua di sininya kalian belum belum mengaktifkan aplikasi akses kurang aman. Karena ini udah ya kayaknya. Saya mengaktifkan. Ini email saya serang terus. Ini email saya banyak juga yang ini. Oke, kalau sampai sini dulu nanya, kita masuk yang kedua atau yang terakhir yaitu GitHub. Section 2. GitHub. Nih, baca sendiri pandemi COVID bla. Kayak intinya GitHub itu untuk Kimbok kalian bisa saling menukar hasil kerja kalian. Oke, kita langsung aja ya. Ini email kita udah perlu. Oke, juga sebenarnya udah perlu. Nah, kita nggak pakai. Kita udah pakai untuk jadi nggak pakai ini juga tutup. Terus kita pakai sekarang apa? Ini CMD. CMD-nya kita buat dulu ya. Exit kambing kita baru. Oke, GitHub itu yang tadi sudah saya bilang. Nah, yang paling pertama kalian itu yang harus kalian lakuin, install dulu GitHub-nya. Nah, kalau saya kan udah install GitHub-nya. Windows. Nah, tinggal aja install langsung Git. Nah, di sini kalian kan di sini ada kalian tinggal buat aja di sini. Bukan yang salah sekali kita download YouTube. Nah, download Git, ya kan? Nah, kalian tinggal pilih aja untuk Windows ini, klik untuk Mac OS ini, untuk Linux ini. Karena saya pakai Windows, saya klik ini. Tapi saya udah download. Nah, si GitHub saya yang ini. Saya downloadnya 2 kali karena udah coba kemarin. Yang udah saya download, udah saya install dan saya uninstall lagi karena untuk tutorial sekarang. Jadi saya bikinnya dari awal. Oke, saya kita lewat aja download-nya karena lumayan gede juga. Tapi saya udah download. Ya tinggal buka aja yang udah kita download. Kalau misalkan kalian udah kan katanya udah install juga ya kemarin latihan CI. Jadi pakai aja yang itu. Nah sekarang kita mau pakai GitHub gini. Terus gimana cara kita berinteraksi dengan GitHub kayak gitu. Kemarin kalau nggak salah sih template itu ngechat saya pengen ajarin GitHub kalau misalkan nggak ada yang dekat sama dia tinggal lihat aja gitu di sini bisa kok atau nanti videonya juga kemarin sempat bikin tutorialnya karena ya males ya kita buka GitHub-nya ini belum dia salah sih saya udah uninstall sebelumnya sih yes next ini aja ya karena ya di sini dia akan menyimpan file kita di C program file namanya git next ini tinggal next aja nah nama filenya mau apa karena saya mau namanya git udah kita aja. Nah, di sini kita mau default-nya pakai apa? Karena saya pakai Visual Studio Code. Use Visual Studio Code as Git default editor. Oke, next. Ini let Git decide. Next. Ini get form. Ini adalah pilih aja next. Ini OpenSSL library next ya. Nah, di sini pakai Windows style next. Ini
kita ngikutin aja. Next. Nah, ini udah install ya. Saya pakai versi 2.2.2.32.02. Nanti saya. Oke. Finish. Oke. Ya, mengarahkan kita ke si ini. Nah, saya udah bikin sebelumnya kalau nggak salah. Ini ada judul proyekan, nanti saya kasih hari Rabu. Nah, ini perintah-perintah yang ada di sini. Pertama kalian git config username, kalian default dulu. Kita mau pakai username siapa, pakai global user set email. Ini saya jelasin ya. Tapi yang wajib kalian ketahui, yang wajib kalian tahu, untuk menggunakan GitHub itu kalian harus, untuk menggunakan Git, kalian harus menggunakan salah satu akun dari Git itu sendiri. Kalau saya pakai akunnya akun GitHub. Nah, ini akun saya, akun GitHub. Kalau misalkan kalian punya akun, kalian bikin aja di sini ya. Kalau saya udah punya akun, saya pakai yang akun ini. Ini kerjaan saya, coba-coba kemarin. Nah, ini akun GitHub ini. Jadi kalian harus punya dulu akun ini. Karena nggak punya akun ini, kalian nggak bisa. Kayak GitHub ini tuh database-nya, jadi kalian harus bikin untuk masuk ke database kalian. Nah, saya kan udah, kalau misalkan mau bikin ngisi GitHub, kalau udah bikin saya masukin karena sudah punya. Nah, username email saya ini 11, passwordnya saya nggak bakal ngasih tahu. Nah, ini masuk ya. Nah, username sama password tadi yang akan kita pakai ketika kita mengaktifkan email kita. Pertama kita jangan dulu. Nah, ya. Kalian buka CMD kalian. Nah, di sini aja buka CMD udah user del udah. Nah, pertama jalanin ini. Git config global username. Username saya kalian apa? Kalau saya kan tadi udah bikin ID. Tadi enter. Bisa nah, pada nggak diinstal. Yang kayak gini, kayak kalau mau dipakai suka error. Kalau lagi latihan bisa aja. Ini udah, misalnya udah, kami udah, reaksinya udah, mau dia, dia kan bukan beres kan, harus saya udah kan, min add cmd udah ada kan. Oh, cmd-nya bukan cmd saat ini, cmd yang ini ya. Nah, yang pertama kalian bikin itu jalanin perintah ini. Nah, ini aja. Nanti saya kirim lah. Ini ganti sama user yang kalian. Nggak apa-apa ya. Kemudian masukin email kalian. Nah, di sini nggak ada masukin password, jadi saya nggak nge-keep sampai nah, udah ya. Nah, kalau kayak gini, nah kita tinggal, nah kalau di config di sini untuk ngecek, cek apakah udah terdaftar belum, gitu kan. Dan saya urutin beritanya kayak gini. Error admin, oh min
main list. Nah, udah terdaftar ya. Daftar di sini tuh dengan nama Audi sama emailnya ini. Oke. Kalau udah kayak gini, kita udah nggak pakai si ini. Kita mau bikin folder baru di sini. Tapi ceritanya kita mau bikin di sini. Kita mau bikin repository kosong. Nah, kita new repository-nya itu meeting description-nya coba punya public repository ini doang ya. Yang kalian dibikinnya repository baru. Nah, di sini juga ada perintah-perintahnya nih. Kalian yang udah ada aja. Buat saya udah bisa. Nah, tadi kita cobanya itu last meeting. Nah, kita dibuat repository baru kosong. Jadi wadah kayak database kosong lagi. Nah, yang kita isi, isinya lewat apa? Isinya lewat si folder kita di sini. Nah, kita coba mau ngupload si yang list meeting tadi yang kita coding itu ke si GitHub yang ini. Caranya kita buka folder yang tadi kita pakai, ya kita klik kanan git base here. Nah, git base here di sini. Nah, di sini ketika git base here, kalian, nah saya ini dulu ya. Bukan git list. Saya udah terdaftar ya, misalnya ini. Oke, ini kan masih folder biasa, yang ada di folder kita. Nah, kita mau rubah folder ini tuh menjadi folder yang bisa kita upload ke si GitHub. Langkah pertama kita harus mengubah dia menjadi repository dengan perintah git init. Nah, ini sesi yang ketika kita repository in, jadi itu menjadi repository. Nah, dia itu otomatis bakal diisi master. Master itu kayak admin lah, ada admin kan ada yang namanya admin yang kita bisa merubah atau apa namanya istilahnya bisa merubah semuanya. Misalkan di si folder itu dia kan bisa yang nanti ada yang namanya nge-push, ada yang namanya commit. Nah, dia tuh kalau misalkan dia di sini master, dia tuh bisa melakukan semuanya. Kalau misalkan ada juga yang namanya itu branch itu cabang. Nah, cabang itu nanti dia mau update ke sini, nanti itu ada perintah dulu, ada pertanyaan. Dia nggak langsung merubah, tapi ada di sini tuh ada permintaan yang namanya merge. Merge itu nanti akan disetujui oleh yang namanya master nggak. Kalau misalkan master setuju dia di merge, kalau misalkan master tidak setuju dia bakal ditolak. Nah, gitu. Udah get init ya kan di sini. Nah, di sini kita bakal get yang namanya add titik. Nah, di sini kan udah dia nggak bisa ngapus semuanya. Oke. Kita bikin lagi. Tes, kemudian yang project ini kita pindah ke sini. Jadi kan tes yang tadi kita get base dulu. Oke. Kita ubah menjadi get ini. Si last meeting tadi. Commit check out. Right. Last meeting yang punya commit. Kita harus yang namanya gitu. Kita coba pakai file. Ini kan file ini masih ini udah produk jadi ya. Kita harus coba dulu pakai yang Oke, ya. Kalau yang ini udah produk jadi ya, jadi kayak berat gitu. Kita pakai mencoba teks dulu. Dan kayak gini kita commit dulu. Klik commit min m. Update 1. Commit min m ini tuh kayak kita ngasih tahu saya udah ada yang add nih siapa sih kok coba teks. Nah, kalian tinggal tulis pesannya apa. Terus di sini update 1.
enter. Nah, di sini satu master commit. Nah, udah kayak gitu, kalian tinggal tulisin si and kayak gini sih. Nah, kalian tinggal perintah di sini. Nah, get remote. Remote-nya nggak ada. Nah, kalian tinggal tulisin perintah ini. Setelah kalian commit, kalian remote dulu. Remote itu kalian mengasih tahu saya mau ngupload ini ya kan, saya mau ngupload sistem coba.txt itu ke folder yang mana, karena kan di sini saya punya ini ya, punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, punya 6 repository. Nah di sini kalian kasih tahu mau add ke repository yang mana gitu kan, karena di sini saya mau add-nya itu ke repository GitHub, username-nya tadi, dan nama repository-nya classmeeting.git. Nah ini nih, classmeeting. Kalau misalkan mau ke test git, tapi tadi test git kayak gitu. Oke, nah kalian remote-nya udah benar. Nah kalian di sini tinggal tulisin. Nah di sini ada yang namanya branch. Nanti branch itu nanti ya, kalian langsung ngepush aja di sini. Git push new origin. Nah di sini origin apa? Karena di sini kita di master nih. Lihat ada yang biru master. Tinggal origin master. Nah, origin master udah kayak gini. Tandanya itu berhasil. Class meeting. Nah di sini udah ada kan. Coba top step. Dan di sini nggak ada yang namanya merge atau pull request atau apa. Karena apa? Karena di sini itu dia master. Coba kita bikin git branch gitu ya. Git branch. Misalkan di sini ada yang namanya anak bawah. Misalkan ini master itu jagonya. Kita bikin branch baru namanya anak bawah. Kita bikin di sini itu bikin file baru yang akan diupload oleh si anak bawah. Misalkan tes. Mas anak bawah mau upload yang namanya fashion. Tes oke. Dia commit dulu. Hai master. Nah, remote-nya udah bikin di awal, jadi udah nggak remote lagi. Kita tinggal git terus new origin. Nah, origin siapa? Karena di sini anak bawah, jadi nggak selalu namanya git terus origin master, git terus origin nggak harus selalu, tergantung kalian berada di siapa. Karena di anak bawah berarti git terus origin anak bawah. Oke, si anak bawah udah nge-push, kita buka di sini. Nah di sini lihat. Ketika dia menggunakan branch anak bawah, dia nggak langsung masukin si text nya. Di sini ada yang namanya compare and request. Karena apa? Karena si anak bawah itu branch cabang. Jadi dia itu mau mengupload ke folder yang sama dengan si master. Nah dia mau ngizin dulu ke si master. Master saya udah nge-push ini nih. Apa namanya? Saya udah nge-push si tes. Master itu juga, si master gak langsung menyetujui, yaitu di sini compare dan request dulu, dia dibandingin dulu. Nah ini pesan dari si anak bawah, masih ini file anak bawah. Nah di sini ada file-filenya, kalian bisa cek dulu. Kalau misalkan master udah nggak ada masalah, kalian tinggal si master tinggal klik request. Nah ini masih anak bawah. Nah di sini udah ada display no conflict with this branch kan. Ya udah sama si master di confirm merge. Nah, udah kayak gini, kalau udah kayak gini gak ada masalah, kalian balik lagi ke kalian, meeting. Nah di sini yang tadi dari si anak bawah, yaitu udah di merge sama si master. Nah sekarang file kita kalian udah ada dua, ini dari si master, ini dari si anak bawah. Gitu. Itu bedanya branch master sama branch anak bawah itu kayak gini. Kalau misalkan kalian mau ubah lagi menjadi si master lagi, kalian tinggal check out and master. Kalian
Nah, dicoba-coba. Nah, kalian masuk lagi ke si master. Nah, anak-anak bawah sekarang jadi master. Gitu perintah. Ada yang namanya brush, ada yang namanya master. Nah, ini check out new and trans itu untuk kalian pindah lagi. Kalian mau pindah ke yang mana? Tadi karena kita tadi anak bawah, kita pindah ke master tinggal git check out new and master. Oke. Yang terakhir di sini ada yang namanya yang kedua terakhir yang namanya git full. Git full ini tuh ya, karena gini ya. Gitu. Kalau gitu ini sih harusnya dicobanya pakai dua laptop sih. Soalnya kan dia bertindak sebagai master, satu lagi dia bertindak sebagai branch, jadi biar ada bedanya gitu kan. Tapi kalau misalkan pakai satu laptop sama ini, kita tinggal ganti brush dulu ya. Kita ke master dulu. Kita ke sana dulu ya. Oke, sekarang kita main laptop. Yang kita tahu anak bawang itu kan tadi dia baru upload satu ini doang kan, satu file doang tes. Walaupun di GitHub itu udah ada dua kayak gini, tapi yang dia upload itu baru satu. Nah, gimana caranya dia bisa mendapatkan keduanya itu yang ada si branch ini? Ya udah, dia tinggal gitu. Nah, ketika dia gitu, dua data yang ini dia bisa masuk ke si branch anak bawang itu sendiri. Gitu. Kalau si master dia ya namanya master dia udah otomatis punya dua-duanya dong. Nah kalau si brand, kalau dia si anak bawang, tapi dia kalau pengen dapat semuanya, pengen coba kan ini dari si master. Kalau pengen dapat coba juga dia harus namanya get full. Get full itu untuk tarik semua data yang ada dari si dia bisa menggunakan get full. Tidak get full berarti sekarang si anak bawang punya tes juga punya. Nah kayak gitu. Itu perintah gitu ya. Nah, kalian jangan hati-hati di sini tuh hati-hati ketika kalian bertindak sebagai branch. Kalian harus ubah dulu git branch name nama branch kalian. Jangan sampai kalian bertindak sebagai branch tapi kalian masuk ke master. Kalau kalian masuk ke master, apa yang kalian upload di sini bakal berubah semuanya. Misalkan di sini ada 10 data ya kan. Kalian di sini delete misalkan delete 5 data. Nah, yang sini juga bakal delete. Kalau misalkan kalian masuk sebagai branch, kalian delete data kalian, misalkan data kalian misalkan ada 3, ya udah data kalian aja yang hapus, data kalian enggak. Itu bedanya branch sama master. Makanya kalau misalkan kalian bisa lihat master, di sini ada 2. Ada sebagai master, sebagai default, sama-sama dengan bawang. Oke, kalian. Ya. Kita pindah lagi sebagai master kan, check out yang master. Nah di sini kita lihat kan, ketika kita lihat master datanya ada berapa? Ada 2. Sekarang branch datanya ada berapa? Ada 2 lagi. Kenapa ada 2 lagi? Karena dia udah gitu kan. Nah sekarang kita coba si master mau kita add dulu ya kan. Si branchnya belum. Kenapa di sini? Oh, kenapa tesnya hilang? Karena ini master. Yang itu juga sih. Master kita pengen aku gitu kayak gini. Git commit min m dia push. Nah, originnya siapa? Karena di sini originnya master. Nah, di sini originnya lihat ya master. Oh, oke. Oke. Bentar dulu, Kak. Kok jadi kesini aja? Ini udah
tadi kan si apa namanya, si anak bawang tadi dia udah ngapus nih. Nah di sini tuh karena kita sebelumnya masuk sebagai anak bawang dan kita masuk lagi sebagai master, dan di sini kita mau ngapus. Nah di sini mau ngapus, dia dikasih tahu tadi saya anak bawang baru aja ngapus, kamu harus ngapus dulu. Ya udah kita ngapus dulu ya kan. Ngapus di mana tadi? Nah di sini masih tadi. Nah kita ngapus dulu, di sini ngapus baru kita add lagi, dan baru kita bisa ngapus. Ya, jadi biar kayak gak ketimpang gitu. Nah di sini karena dia mana ini masuk apa branch. Ketika dia di branch, lihat di branch itu kan tadi dia ngapus si high. Nggak ada di sini namanya request and merge. Kenapa? Karena dia master. Nah dia ini ketika kita di master kan, master punya berapa? Punya 1, 2, 3. Kita cek yang si anak bawah punya berapa? Anak bawah cuma punya 2. Coba sama teks. Kenapa? Karena si high itu punya si master. Caranya si anak bawang bisa dapat high juga gimana? Ya udah kita tinggal juga. Di sini gitu. Nah, pokoknya kayak gitu lah. Pokoknya ketika dia mau ngurus mau apa, kan harus ganti dulu. Kalau misalkan kalian kerjanya teamwork, kalau misalkan kalian kerja sendiri ya udah kalian master doang aja. Nggak perlu ada namanya branch. Karena kan kalian kerja sendiri. Ini ya, master, ini branch. Dan yang terakhir ada yang namanya git clone. Clone itu kayak gini. Ini kan folder miliknya kali ini kan. Nah, gimana caranya saya itu pengen download semuanya yang ada di sini tuh, yang ada di sini tuh ke si folder di sini. Caranya kayak gimana? Kayak gini doang. Kalau misalkan kalian bikin folder baru, misalkan kalian bikin folder ini, kalian buka CMD kalian, karena ini kita nggak pakai yang di sini lagi kan. CMD kalian, buka CMD kalian, kalian masuk ke folder yang kalian tadi, CD slash folder cilian. Nah di sini ada yang namanya git clone. Clone itu apa? Kalian kayak ngambil semua data yang di sini ya. Kalian tinggal klik clone di sini. Clone. Nah di sini namanya HTTP, SSH sama git node.js. Nah saya saranin itu kalian pakai HTTPS. HTTPS ini kan copy. Kalian masuk ke sini, kalian paste di sini. Sebelumnya kalian harus perintah dulu, perintah git clone. Nah di sini kan perintahnya clone nama linknya, karena kita pakai yang punya ini kan git clone folder ini npm cloning insert into last meeting. Oke, di sini ada di clone. Kita buka folder cilian yang tadi. Nah folder cilian tadi kosong kan, nah sini udah ada last meeting. Hasilnya coba high text. Coba high text. Jadi yang semua yang ada di sini kayak di copy paste tuh. Kayak copy paste-nya kayak gitu, menggunakan perintah clone. Oke. Itu saudara-saudara. Ini perintahnya saya nanti kasih ya ke kalian. Ini yes, oke. Git remote and origin kayak gitu. Oke, mungkin gitu doang untuk GitHub. Ada yang ditanyain nggak? Sebelumnya udah belajar GitHub belum? Kalau belum, mungkin ini yang pertama. Mungkin ada yang tanyain chat aja. Kalau misalkan udah, kan ini nggak paham lah. Perintah kayak gini. Kayak gitu. Ini perintah dasar ya. Kita menggunakan GitHub kayak gini.
Oke, ada yang ditanyain? Share screen ya? Masih ada di chat. Nah, ini enggak? Ngerti nggak perintah-perintah yang ini? Nih. Pertama, get init. Karena folder kalian sebelumnya folder biasa. Dan ganti dia menjadi get init. Ini untuk intinya apa? Untuk merubah folder kalian yang tadi folder biasa. Yang ini kan folder biasa. Dan tinggal kalian buka klik kanan, klik here. Nah, kalian tulis di sini get init. Jadi folder kalian yang tadi asalnya folder biasa menjadi merubah menjadi repository. Jadi kayak gitu. Terus ada juga git add ini untuk menambahin git add ya kan baru masukin folder kalian. Oke, coba sekarang kita masukin slash meeting bisa nggak sih? Tapi nggak bisa ya karena kodenya kegedean. Coba kita masuk ke cek tadi ya, kita coba dari ini kita masuk ke sekarang kita slash meeting bisa nggak? Slash meeting coba yang kita kode masyarakat cut ya, cut ya maksudnya get ya, nah ya set juga. Apa yang bisa folder kalian bisa apakah isinya kayak gini bisa ntar ya kita cari tahu dulu ada sih perintahnya itu kemarin saya nonton di kayak gini harus copy ya copy error bukan ada yang lebih simpel kemarin saya nonton ya. Kita pakai yang auto apa set pakai auto nah bisa terus bisa sekarang makanya pakai yang ini dulu ya. Yang saya nggak tahu kenapa dia itu
kalau ngupload logbook itu harus menunggu. Oke. Perintah ketika dia bisa atau tidak. Get add udah, get commit, apa nih? Masuk gak? Masuk. Kampret. Masuk. Komiknya nggak bisa. Untuk cara false. Jadi ketika dia komik dia mau ada saya suka apa yang bisa kita dan oh bisa copy paste udah kira-kira terus aja soalnya remote itu cuma di awal. Wah, bisa terbuka. Jadi kalian yang copy paste ya. Biasanya errornya tuh kayak gini. When you type JavaScript and then ada pada nah ini ketika kalian menggunakan JavaScript, itu kan saya pakai JavaScript ya, copy paste gitu. Dia tuh bakal ada kode tambahan. Kode tambahan itu namanya kode 26 intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan copy paste bakal ada kode tambahan. Nah, kode tambahan itu yang bakal kayak nah di sini masuk tes lah nah di sini description-nya nah saya coba pengen format lah Windows R kacang gitu ya saya masuk pada ini kebetulan yang kita ada kode HTTPS copy paste oh ini udah ada kata kambing nah kan nah sih ada tes Laravel juga ada kayak gitu. Oke guys, kedua lanjut saya tambahin di sini jika kalian mengatur ada error kayak gini error template supaya we have jalanin dulu ini baru jalan yang selanjutnya. Oke, tidak ada yang saya enggak kita curhat-curhat aja mau tanya-tanya apa tanya ini boleh tanya proyekan boleh
Ada tanya enggak? Ya ada sih. Nggak ada. Apa? Ada. Siapa tadi bilang? Ada nggak? Enggak. Kalau nggak ada, nanti ini udah direkam kan? Kalau nggak ada, nanti sekarang saya mau ngomongin masalah proyekan. Proyekan sistemnya, karena sekarang ada yang proyekan CI kan. Kita lihat di jadwal, katanya CI itu biasanya hari Sabtu, tanggal 14 hari Minggu lah. Oke, jadi saya rencananya mau lanjut tanggal 16, beres tanggal 23, semingguan kan proyekan kan. Tapi kasihan juga anak ini mau proyekan lagi kan. Kalau misalkan kalian ada yang proyekan kayak ya anak, nanti kalau misalkan saya kasihan, nanti saya mikir lagi kan saya ngasih dia istirahat itu hari Senin, Selasa, dan 2 hari istirahat. Kita mulai proyekan hari Rabu. Kan mulai proyekan hari Rabu. Nah, proyekan itu berapa hari sih ya? Kalau harinya belum pasti, tapi saya eh, mungkin hampir sama kayak 2 minggu, mungkin ya, mungkin bisa lebih cepat. Suaranya tuh jelas. Seret. Mungkin ada kemungkinan 2 minggu sama PCI dari tanggal 18 sampai tanggal 1. Kemungkinan kan. Tapi kemungkinan juga ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Sampai tanggal 2 atau tanggal 3 bisa jadi. Kemungkinan tanggal 1, kita 2 minggu dari tanggal 18 sampai tanggal 1. Kenapa enggak minggu sekarang, kenapa enggak hari Rabu sekarang itu? Karena nanti saya lagi proyekan ya kan. Mungkin dua. Kalau yang proyekan enak lah. Kan kasihan. Oke, kita mulai tanggal 18 dari tanggal 1. Kenapa tuh tanggal 18? Karena tanggal 5 katanya Bapak pengen nilai. Gitu. Nah, itu kan kalian ngerjain 2 minggu. Nah, presentasinya kita online aja. Soalnya sama aja sih mau ke sana mau online juga. Online kan. Nanti kalau saya itu kemarin tanya-nanya, angkatan 18 itu ada 19 orang. Angkatan 16 ada 3 orang, angkatan 12 itu 5 ya kan? 5 ya? 5, jadi kalau dihitung-hitung itu ada 27. Nah, untuk sistemnya gimana? Untuk sistemnya, saya bikin judul-judulnya sendiri sebanyak 27. Nanti kalian tinggal milih cepat-cepat ya. Kemarin saya udah bikin, saya kepikiran pengen bikin website yang untuk judul-judulnya itu. Jadi ada 27 di website itu, kalian tinggal buka linknya, nanti saya hosting, hostingan apa yang gratis atau pakai hostingan Adobe juga ada ya kan. Pakai hostingan, nanti kalian buka websitenya, cuman belum beres karena gabut saya ternyata udah hilang. Harus lagi buka, tapi nanti lah tentang sistemnya gimana. Nah, ini untuk kedua proyekannya di sini ada 27. Nah, jangan dulu dibuka sekarang. Kalau dibuka sekarang, kalian belinya sekarang kan. Nah, sistemnya siapa cepat dia dapat, gitu kan. Nah, jadi nanti cepat-cepat lah nih. Nanti kalian buka-nya, kalian kalau misalkan pakai web, kalau nggak pakai web, nanti saya share di WA. Kita kalian pilih, kalau udah dipilih sama satu orang itu, orang lain bisa, kalau kita bisa lagi kan. Jadi untuk satu orang satu. Sistem itu kan saya udah berusaha buat bikin 27 itu gak ada konsep yang sama. Misalkan e-commerce kan penjualan online, ada 2 judul, misalkan penjualan buku, penjualan sepatu. Saya nggak bikin konsep kayak gitu, saya bikin konsep kalau misalkan penjualan ya udah satu e-commerce. Itu bebas, kalian mau bikin e-commerce apa, penjualan apa, penjualan. Karena apa? Karena logikanya sama, kalau e-commerce logikanya sama. Masukin barang, masukin stok, masukin harga, ada user checkout, ngurangin stok, nambah saldo, itu doang kan e-commerce. Terus juga ada yang namanya yang sistem itu kayak booking, misalkan booking hotel sama dengan booking pesan, itu kan sama konsepnya kan, saya udah bedain. Tapi kalau misalkan ada booking hotel sama
kereta api atau bus kan itu beda. Jadi saya kemungkinan ada kayak gitu. Saya bikin konsep kayak gitu, nanti 27 kalian masuk, kalian pilih, kerjain selama 2 minggu. Cepat-cepat ya. Misalkan nanti gak ada protes, kok saya dapatnya ini, saya kan pengen ini setelah siapa. Nah di sini juga saya menantang kalian, seberapa berani kalian keluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman itu kan kalau misalkan proyek-proyek biasa itu kayak, dan di sini juga ada sih proyek-proyek yang udah sering kalian ketemu di kampus kayak laundry, perpustakaan. Di sini ada, saya waktu saja ya, laundry, kemudian sistem akademik ada di sini. Cuman kan nggak itu doang proyek, ada banyak, makanya saya bikin 27 dulu. Nah kalian seberapa berani kalian akan keluar dari sana, soalnya ya yang namanya proyek nggak semua yang diajarin di pelatihan itu ada di proyekannya semua, karena proyekan itu ya udah kalian cari sendiri. Misalkan saya pengen nonton ini di pelatihan nggak diajar, udah cari sendiri, karena ya pelatihan itu intinya bukan untuk kalian ngasih, misalnya anak itu disuapin lah, bahkan enggak. Proyek pelatihan itu cuma mengenalin, oh ini Laravel lah, perintah-perintahnya kayak gini lah, kalian udah tahu basicnya, udah tahu kalian code kayak gini, ya udah kalian ikut sendiri kayak gitu. Itu untuk tugas pelatihan. Makanya pelatihan saya itu nggak selalu disuapin lah, kayak ini buat ini ya, ini buat ini ya, enggak, saya general nih, code kayak gini, lakukan kayak gini, bener-bener kayak gini. Misalkan mau pengen lebih, pengen lihat tutorial lain, silakan gitu kan, kalian kenal dulu kayak gini. Kayak misalnya 27, itu bisa 27, kalian pilih salah satu, udah. Kalau misalkan dapatnya itu, kalian kerjain. Karena saya juga ambil judulnya itu ya sebisa mungkin yang ada tutorial di YouTube. Biar apa, biar sekarang susah, kalian nyari kayak gitu. Itu. Kalian tahu saya yang simulnya. Kalau beres ya. Kalau enggak ya nanti di WA group. Rabu 18 beres tanggal 1 nanti presentasinya kemungkinan 2 hari, soalnya kan 27 orang ya kan, kalau 1 orang setengah jam juga berarti sehari 24, kalau 12 jam, kalau 10 hari berarti 10 jam berarti 20 orang kan, nggak mungkin juga gitu kan beres satu hari, mungkin Sabtu sama Minggu. Untuk orang-orangnya nanti di virtual. Nah, itu ya. Angkatan 16 katanya tidak ikut semua, cuma 3 orang yang apa. Yang angkatan 17 sama 18 mah ikut semua dong. Kalau nggak ikut nanti nilainya kosong, ditanyain bapak. Oke, ini enggak. Itu ya untuk tutorial pertama, kirim email. Tutorial kedua, apa namanya? Saya stop dulu ya. Tutorial kedua itu GitHub. Kemudian yang ketiga kita ngobrol masalah proyek. Yang tanya enggak apa aja proyekan tadi soal Cak, rekamnya udah Cak. Oke, Cak. Cak. Kalau yang dekat Ica bilangnya ya rekamnya udah gitu.